Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel Ruang Belajar. Baik, kali ini kita akan membahas soal penilaian harian 1 materi pokok teks laporan percobaan yang sudah kalian kerjakan pada pembelajaran sebelumnya. Oke, siapkan buku catatan untuk mencatat materi dan penjelasannya. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan channel ini agar channel ini terus membagikan hal-hal yang bermanfaat. Nomor 1. Bacalah kutipan teks berikut ini. Pertanyaannya, kutipan teks tersebut termasuk struktur bagian titik-titik. Baik, coba kita ingat kembali bahwa struktur teks laporan hasil observasi itu ada 5, yaitu tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil percobaan, dan kesimpulan. Kalau kita lihat dari teksnya, ya kita baca dulu teksnya. Kamu dapat mencoba membuat nata de banana. Selain bahannya mudah didapat, nata de banana juga dapat mengurangi limbah kulit pisang yang melimpah di sepanjang musim. Baik, kalau kita lihat dari isinya, teks ini adalah berisi pemaparan tentang sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan percobaan atau penelitian. Tujuannya adalah ketika membuat nata de banana, nanti bisa mengurangi limbah kulit pisang yang melimpah di sepanjang musim. Jadi sudah jelas di sini bahwa struktur teks ini merupakan struktur teks bagian A. Tujuan. Selanjutnya nomor 2. Bacalah kutipan berikut ini. Kutipan teks tersebut termasuk struktur bagian titik-titik. Oke, kita diminta lagi untuk menentukan struktur bagian teks. Kita baca dulu teksnya. Setelah mampu membuat nata de banana, kamu dapat menginformasikan kepada temanmu agar semakin banyak orang membuatnya, sehingga limbah pun semakin berkurang. Nah, kata kunci pada teks ini adalah pada kata setelah mampu membuat nata de banana. Nah, kata setelah ini berarti kan menunjukkan bahwa ada langkah-langkah sebelumnya yang harus dilakukan ketika membuat nata de banana. Nah, jadi kutipan teks ini mengemukakan pernyataan akhir dari kegiatan percobaan sesuai dengan tujuan yang dirumuskan, yang artinya teks ini merupakan struktur teks bagian simpulan. Ya, jawabannya D. Nomor 3. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Kalimat yang merupakan bagian simpulan dalam teks percobaan ditunjukkan nomor. Oke, simpulan lagi. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa simpulan adalah bagian yang mengemukakan pernyataan akhir dari kegiatan percobaan. Ya, mari kita baca satu persatu. Pada makanan yang mengandung boraks, warna yang dihasilkan saat bereaksi tergantung banyak atau tidaknya pemakaian boraks pada makanan tersebut. Kalimat ini bisa disusun seperti ini karena sudah melakukan percobaan, ya kan? Nah, ini adalah bagian simpulan yang A. Coba kalau yang B, tunggulah sampai sekitar 5 detik maka akan terlihat apakah bakso tersebut mengandung boraks atau tidak. Ini termasuk bagian langkah-langkah. Kemudian yang ketiga, penggunaan tambahan makanan yang melebihi batas maksimum penggunaan dan bahan tambahan kimia yang dilarang penggunaannya sangat berbahaya. Ini juga termasuk di dalam langkah-langkah. Kemudian yang keempat, dengan percobaan ini kita dapat terbantu dalam mengetahui ada tidaknya kandungan boraks pada bakso. Nah, kalimat yang keempat ini merupakan tujuan. Oke, tujuannya untuk mengetahui ada tidaknya kandungan boraks pada bakso. Baik, jadi jawabannya adalah A, 1. Selanjutnya nomor 4.
Bacalah kutipan teks berikut. Paragraf tersebut dalam teks laporan percobaan termasuk bagian titik-titik. Kita baca teksnya. Sabun mandi yang terbuat dari lidah buaya sangat ramah lingkungan dan sangat mudah untuk dibuat. Selain itu, juga terbukti bermanfaat bagi tubuh karena membuat kulit menjadi lebih segar. Oke. Di sini bisa kita lihat bahwa ini adalah sebuah pernyataan akhir ya, atau pernyataan yang dibuat setelah melakukan tahapan langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi nomor 4 ini termasuk bagian simpulan. Selanjutnya nomor 5. Bacalah kutipan teks berikut. Simpulan paragraf tersebut yang tepat adalah titik-titik. Baik, mari kita baca teksnya. Banyaknya pengusaha Jepang yang menanamkan modal di luar negeri ditambah munculnya berbagai restoran model Jepang di berbagai negara menyebabkan kebutuhan jamur shiitake meningkat. Oleh sebab itu, negara Jepang yang semula pengekspor jamur shiitake sekarang berbalik menjadi pengimpor jamur tersebut. Untuk negara kita, dengan iklim yang menunjang dan tersedianya media serbuk gergaji yang melimpah, memungkinkan Indonesia menjadi produsen jamur shiitake. Simpulan paragraf tersebut yang tepat adalah untuk menentukan simpulan ya, tentu kita harus membaca keseluruhan isi teks kemudian mengambil inti dari teks tersebut. Nah, simpulan dari teks ini adalah yang A. Dengan iklim yang mendukung dan tersedianya media yang melimpah, Indonesia berpeluang menjadi produsen jamur shiitake untuk mencukupi kebutuhan dalam dan luar negeri. Selanjutnya nomor 6. Bacalah kutipan teks berikut. Simpulan paragraf tersebut yang tepat adalah titik-titik. Kalian diminta untuk membuat simpulan lagi. Oke, seperti tadi ya caranya. Simpulan adalah inti atau ringkasan dari sebuah paragraf. Jadi dari satu paragraf ini yang terdiri dari beberapa kalimat, kalian ambil satu kalimat inti yang mewakili seluruh isi dari teks ini. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa jawabannya adalah yang D. Mengamati benda-benda langit tidak harus menggunakan teknologi canggih karena kita dapat membuatnya sendiri secara sederhana. Nah, satu kalimat ini mewakili seluruh isi dari paragraf yang ada pada kutipan teks ini. Gitu. Oke, selanjutnya nomor 7. Bacalah kutipan teks berikut. Informasi dalam paragraf tersebut adalah titik-titik. Daun cincau dimasukkan ke dalam ember lalu disiram dengan air mendidih. Selama penyiraman, daun diaduk-aduk dengan alat agar terjadi proses pelayuan yang merata. Air mendidih ini akan membuat daun yang semula keras dan kaku menjadi lemas dan tidak mengkilat. Air panas juga membantu proses penguapan sehingga mengurangi aroma daun cincau. Informasi dalam teks tersebut adalah titik-titik ya. Kita cari informasi di sini atau intinya ya, jawabannya adalah yang C. Informasinya adalah seluruh dari teks ini membicarakan tentang proses pembuatan cincau. Nomor 8. Bacalah kutipan laporan berikut. Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kutipan teks tersebut adalah titik-titik. Kalian diminta untuk melengkapi bagian yang rumpang, yaitu di nomor 2 ini. Nah, caranya mudah ya. Caranya adalah dengan memasukkan opsi A, B, C, D ini ke dalam bagian yang rumpang. Selain kalian memasukkan opsi A, B, C, D ini di kalimat yang rumpang ini,
Kunci selanjutnya adalah pada langkah-langkah, langkah sebelum dan sesudah. Jadi ini yang perlu kalian perhatikan. Langkah sebelumnya adalah peras jus lemon ke dalam mangkuk. Kemudian langkah selanjutnya aduk jus lemon dan air dengan sendok. Nah, otomatis di sini nanti yang ditambahkan adalah air. Karena langkah selanjutnya adalah jus lemon dan air dengan sendok. Otomatis di sini nanti harus ditambahkan dengan air. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Tambahkan beberapa tetes air ke dalam mangkuk tersebut. Nomor 9. Paragraf berikut yang termasuk bagian tujuan dalam teks laporan adalah titik-titik. Baik. Tujuan dalam teks laporan berupa pernyataan tentang sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan percobaan atau penelitian. Nah, kita cari di jawaban A, B, C, dan D, manakah yang berisi tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dalam sebuah percobaan. Jawabannya adalah opsi D. Ramadhani melakukan uji zat makanan dalam nugget goreng. Uji alat tersebut dilakukan di laboratorium SMP Kusuma Bangsa pada 12 April 2000. Oke, maaf typo ya. Percobaan tersebut untuk mengetahui kandungan zat makanan dalam nugget goreng. Nah, ini ada kata untuk mengetahui. Jadi ini adalah tujuan dari teks laporan percobaan. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Agar menjadi petunjuk yang urut, kalimat-kalimat tersebut disusun dengan urutan titik-titik. Oke, kalian diminta untuk mengurutkan. Nah, caranya adalah kita tentukan dulu manakah kalimat pertama yang kalimat pertama pada petunjuk ini. Apakah nomor 1, 2, 3, 4, atau 5? Oke. Kalimat yang pertama adalah siapkan gelas wadah air mineral lalu diisi dengan tanah gembur. Kemudian tanamlah kacang hijau ke dalam masing-masing wadah yang telah diisi diisi tanah. Oke, bisa kita lihat di sini langkah-langkahnya yang paling tepat adalah 2, 5, 1, 3, dan 4. Selanjutnya nomor 11. Berikut yang merupakan bagian langkah kerja dalam teks laporan percobaan adalah titik-titik. Nah, di sini kalian disuruh diminta untuk menentukan bagian langkah-langkah dari teks percobaan. Nah, bagian langkah-langkah itu biasanya berisi urutan apa saja yang harus dilakukan dalam melakukan percobaan. Biasanya ciri-cirinya banyak mengandung kalimat perintah, kemudian menjabarkan proses atau prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam sebuah percobaan. Nah, dari opsi A, B, C, dan D ini yang merupakan langkah-langkah adalah bagian B. Tumbuk telur ayam rebus dengan menggunakan mortar sampai menjadi halus. Selanjutnya beri sedikit air dan aduk sehingga terbentuk semacam larutan. Setelah itu masukkan larutan dengan menggunakan pipet tetes ke dalam 3 tabung reaksi A, B, dan C setinggi 1 cm. Selanjutnya nomor 12. Perhatikan paragraf berikut ini. Kalimat yang menggunakan pernyataan umum pada paragraf tersebut ditunjukkan nomor. Kalimat yang merupakan pernyataan umum pada paragraf tersebut ditunjukkan nomor. Baik, pernyataan umum ini adalah pernyataan secara luas, ya, atau bisa juga kita sebut sebagai tujuan dari
teks laporan percobaan. Nah, jadi dari nomor 1, 2, 3, dan 4 ini yang merupakan pernyataan umum adalah A. Kalimat nomor 1. Oke. Nomor 13. Kalimat berikut yang menggunakan istilah teknis adalah, nah, istilah teknis itu adalah istilah yang ada di dalam bidang tertentu. Nah, dari jawaban A, B, C, dan D, coba kita perhatikan yuk. Banyak hewan laut yang tinggal sebagai pemakan daging seperti penguin, anjing laut, paus, dan cumi-cumi. Tidak menggunakan istilah teknis. Yang B, konsumen atas dalam jaring makanan ini adalah burung laut dan paus pembunuh. Ada kata konsumen. Oke, nah ini adalah merupakan istilah teknis di bidang ini. Kalau jaring makanan itu berarti dalam bidang ilmu pengetahuan ya. Ya, oke. Nomor 14. Bacalah kutipan teks berikut. Konjungsi antar kalimat dalam paragraf tersebut terletak pada kalimat titik-titik. Nah, kalian diminta untuk mencari konjungsi antar kalimat. Konjungsi adalah kata hubung. Nah, kita tinggal cari saja di paragraf ini manakah yang merupakan atau manakah yang menggunakan konjungsi antar kalimat untuk menghubungkan kalimat satu dengan yang lainnya. Oke, nomor 14 jawabannya adalah yang B. Kalimat kedua, yaitu kata sementara itu. Nomor 15. Penggunaan konjungsi pada paragraf tersebut terletak pada kalimat nomor. Oke, konjungsi lagi. Konjungsi adalah kata hubung. Tabu lampat banyak digemari masyarakat. Tidak ada konjungsi. Selain menambah asri lingkungan rumah, media tanamnya tidak memerlukan lahan luas. Ini juga tidak ada kata hubung. Syarat media tanam terdiri atas 50% tanah, 20% pasir, dan 30% bahan organik. Hal itu supaya tabu lampot dapat tumbuh maksimal meskipun berbuah dengan baik. Selain pemilihan media tanam, pemilihan bibit pun sebaiknya diperhatikan agar tabu lampot menghasilkan buah yang sehat. Oke, di sini yang menggunakan konjungsi adalah ada konjungsi supaya dan meskipun. Ya. Ada satu lagi agar. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kalimat nomor 4 ya, karena nomor 5 tidak ada dalam jawaban. Nomor 16. Kalimat berikut yang mengandung kata kerja aktif adalah titik-titik. Oke, kata kerja aktif. Kalian ingat-ingat bahwa kata kerja aktif salah satu ciri-cirinya adalah menggunakan awalan me atau subjeknya melakukan sebuah pekerjaan. Bisa kita lihat dari opsi A, B, C, D yang menggunakan kata kerja yang menggunakan imbuhan me ada pada opsi B. Sebelum memulai kegiatan, peneliti menyiapkan alat dan bahan. Nomor 17. Penggunaan kalimat pasif pada kalimat berikut adalah titik-titik. Nah, sekarang kalian diminta untuk menentukan kalimat pasif di antara kalimat-kalimat ini. Oke, kalimat pasif adalah kalimat yang kata kerjanya menggunakan imbuhan di. Jadi kebalikannya dari kata kerja aktif. Kalau kata kerja aktif menggunakan imbuhan me, kalau kata kerja pasif menggunakan imbuhan di. Nah, dari keempat kalimat ini yang kata kerjanya menggunakan imbuhan di terletak pada opsi C. Cairan reaksi 1 dan 2 harus diteteskan pada makanan. 18. Mengamati pohon jeruk nipis.
Penulisan teks laporan yang sesuai dengan data-data tersebut yang tepat adalah, kalian tinggal menyocokkan saja nanti opsinya dengan teks atau informasi yang berada di dalam kotak ini. Tinggi pohon 3,5 meter, bentuk daun elips, pangkal membulat, ujung tumpul tapi beringgit, panjang daun 2,5 sampai 9 cm, lebar 2 sampai 5 cm. Pertulangan daun menyirip, panjang tangkai 2,5 sampai 9 cm dan lebar 2 sampai 5 cm. Oke. Yang A coba. Buah jeruk nipis dapat digunakan merawat kesehatan. Ini salah karena teks ini tidak membahas tentang jeruk nipis. Yang B juga salah karena membahas buah jeruk nipis, sementara yang kita bahas adalah pohonnya. Nah, tinggal C dan D. Pohon jeruk nipis ternyata banyak manfaat. Selain untuk obat-obatan, jeruk nipis juga dapat digunakan sebagai campuran kuah sambal dan kuah soto. Oke, yang C ini benar tetapi tidak sesuai dengan informasi yang ada di dalam teks. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Pohon jeruk nipis dapat mencapai tinggi 3,5 meter. Batang berkayu berbentuk bulat berduri berwarna putih kehijauan. Daun majemuk berbentuk elips atau bulat telur. Pangkal membulat, ujung tumpul, tepi beringgit. Panjang daun 2,5 sampai 9 cm, lebar 2 sampai 5 cm. Pertulangan daun menyirip, panjang tangkai 2,3 sampai 5 cm, bersayap dan berwarna hijau. Nah, ini sesuai dengan yang ada di dalam teks informasi ini ya. Selanjutnya nomor 19. Perhatikan kutipan berikut ini. Kata yang dicetak tebal pada teks tersebut merupakan titik-titik. Oke, ada kata rendah kalori. Rendah kalori ini apakah merupakan kata aktif, kata istilah teknis, kata tugas, atau kata serapan? Ya, rendah kalori ini adalah B, kata istilah teknis di bidang kesehatan atau di bidang makanan ya. Nomor 20. Baca dengan cermat langkah-langkah pembuatan tape berikut. 1. Pengukusan, 2. Pengupasan, 3. Pencucian, 4. Pemberian air dan bakteri pembentuk serbuk nata, 5. Pengambilan bagian kulit lembut. Oke. Kalian tinggal mengurutkan saja langkah-langkah pembuatan ini ya. Maaf, ini pembuatan nata de coco sepertinya ya, bukan tape. Jadi pembuatan nata de coco. Jadi yang pertama, tentu saja kalian mencari dulu langkah pertama ketika akan membuat nata de coco itu apakah pengukusan, pengupasan, pencucian, pemberian air dan bakteri, atau pengambilan bagian kulit lembut. Nah, tentu saja langkah yang pertama adalah pengukusan terlebih dahulu. Kita lihat di sini jawabannya antara B dan C ya. Kemudian setelah pengupasan apakah pengukusan atau pencucian? Nah, tentu saja dicuci dulu baru dikukus ya. Jadi jawabannya yang C. 2, 3, 1, 5, 4. 21. Kalimat yang di dalamnya terdapat unsur serapan adalah titik-titik. Unsur serapan adalah unsur yang diambil dari bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Ada kata produksi. Alat itu dapat diproduksi oleh siapapun. Nah, kata produksi ini merupakan kata serapan dari bahasa Inggris. Nomor 22. Penggunaan kata hubung yang tidak tepat adalah titik-titik. Oke, yang tidak tepat. Jawabannya yang A. Ada agar dan supaya. Jadi kalian pilih salah satu saja kalau menggunakan kata penghubung ya, jangan
gunakan secara bersamaan seperti ini. 23. Kalimat berikut yang menggunakan kata teknis adalah titik-titik. Kata teknis tadi istilah teknis, jadi istilah yang ada di bidang-bidang tertentu. 23 jawabannya adalah A. Ada kata MOS di sini. MOS adalah kata teknis di bidang teknologi. Nomor 24, struktur teks laporan yaitu yang C dan D ini sudah jelas tidak, ya kan? Jadi antara A dan B. Yang urut adalah A. Yang B ini salah karena tidak urut. Simpulan dan hasilnya terbalik. Nomor 25, kalimat berikut yang menggunakan kata tugas adalah kata tugas adalah kata hubung atau konjungsi ya yang digunakan pada teks laporan percobaan. Nomor 25 jawaban yang tepat adalah D. Membuat slime dengan bahan ramah lingkungan lebih aman jika terkena kulit. Ada kata hubung jika. Terakhir, kalimat berikut yang menggunakan kata teknis adalah kata teknis lagi atau istilah teknis, istilah pada bidang tertentu. Nah, yang cepat adalah B. Campuran tersebut biasanya disebut aktivator ya. Oke, kita sudah membahas 25 soal teks laporan percobaan. Semoga kalian paham, dan apabila masih ada pertanyaan atau ada hal yang belum paham, silahkan dituliskan di kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.